Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fadil dari kelas C Program Studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perbandingan agama dosen pengampu Ibu Padiah Adlina MPDI. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama adalah perbandingan agama Islam dengan Kristen Protestan dan Katolik. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan agama Islam dengan Kristen Protestan dan Katolik. Yang pertama adalah agama Kristen hanya diperuntukkan bagi Bani Israel saja, sedangkan Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, agama Kristen hanya berlaku sejak zaman Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Islam berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan agama Islam dengan Yahudi. Perbandingan agama Islam dengan agama Yahudi. Yang pertama, agama Yahudi hanya diperuntukkan bagi umat Yahudi saja, sedangkan Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Agama Yahudi hanya berlaku sejak Nabi Musa sampai datangnya Nabi Isa, sedangkan Islam berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Lalu yang ketiga, kitab suci agama Yahudi sudah tidak sebagaimana aslinya, sedangkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran akan senantiasa dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, syariat agama Yahudi merupakan syariat yang keras dan lebih mengedepankan aspek keadilan atau ketegasan, karenanya sering disebut dengan syariat al-adli. Sedangkan syariat agama Islam merupakan syariat pertengahan antara ketegasan atau keadilan dan kasih sayang. Lalu yang terakhir yaitu dari sisi ketuhanan, agama Islam mempercayai bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan agama Yahudi memang menyembah Tuhan yang satu, tetapi hingga kini mereka masih berselisih paham tentang siapa Tuhan yang satu itu. Sebagian menyebutnya sebagai Yahweh, tetapi dalam tradisi Yahudi nama Tuhan tidak boleh diucapkan. Hingga kini belum jelas siapa nama Tuhan Yahudi. Masuk ke selanjutnya yaitu perbandingan agama Islam dengan Hindu. Perbandingan agama Islam dengan Hindu. Dari segi asal-usul, agama Islam muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi, yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Yang kedua, dari segi konsep ketuhanan, agama Islam mempercayai bahwa Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah SWT. Sedangkan agama Hindu itu Tuhan bisa ada 1, 10, 100 atau bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena di Hindu itu percaya akan adanya titisan Tuhan yang biasa disebut dengan dewa seperti Dewa Ganesha, Krishna, Hanuman, dan lain-lain. Yang terakhir dari segi kitab suci, agama Islam memiliki satu kitab suci yaitu Al-Quran. Sedangkan kitab suci dalam agama Hindu yang biasa disebut juga dengan Veda itu terdiri dari 4 kitab, yaitu Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Yang selanjutnya yaitu kita akan masuk ke perbandingan agama Islam dengan Buddha. Perbandingan agama Islam dengan Buddha. Dari segi asal-usul, agama Islam muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu yaitu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan agama Buddha terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal.
Orang yang menjadi pencetusnya adalah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik atau Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Lalu yang kedua yaitu dari segi kitab suci. Agama Islam memiliki satu kitab suci yaitu Al-Quran, sedangkan agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Tripitaka. Yang ketiga, dari segi pokok ajaran, agama Islam memiliki 3 pokok ajaran utama yaitu akidah, iman atau kepercayaan, syariah aturan, dan akhlak perbuatan serta perilaku. Sedangkan agama Buddha dirangkum dalam 3 ajaran pokok yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Ajaran tentang Buddha menekankan tentang bagaimana umat Buddha memandang Sang Buddha Gautama sebagai pendiri agama Buddha dan asas rohani yang dapat dicapai oleh setiap makhluk hidup. Lalu dari konsep ketuhanan. Dalam agama Islam, Tuhan disebut Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau satu. Sedangkan dalam agama Buddha menolak adanya sosok Maha Kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis yaitu atau niyama dhamma, yakni utu niyama, bija niyama, kama niyama, citta niyama, dan dhamma niyama. Baiklah, yang terakhir adalah kita akan masuk ke perbandingan agama Islam dan Konghucu. Perbandingan agama Islam dan Konghucu. Dari segi asal-usul, agama Islam muncul pertama kali di wilayah Arab yaitu tahun 610 yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan agama Konghucu dimulai dari sejarah Nabi-Nabi Puxi pada tahun 2952 sebelum Masehi dan pada akhirnya diperbaharui dan disempurnakan oleh Nabi Agung Kongji atau yang disebut dengan Nabi Konghucu. Yang kedua yaitu dari segi kitab suci. Agama Islam memiliki satu kitab suci yaitu Al-Quran. Sedangkan agama Konghucu memiliki kitab suci yaitu Sisu Wujing. Dari segi pokok ajaran, agama Islam memiliki 3 pokok ajaran utama yaitu akidah, iman atau kepercayaan, syariah aturan, dan akhlak perbuatan serta perilaku. Sedangkan agama Konghucu memiliki 5 ajaran pokok yaitu Yen berfokus pada empati, rasa murah hati, dan niatan baik. Li, keserasian antara ibadah, tingkah laku, adat istiadat, sopan santun, dan tata krama. Yi, ajaran ini mengarah pada menjunjung tinggi kebenaran yang menjadi tanggung jawab sebagai kemanusiaan dan penjaga alam. Shi, ajaran yang berfokus pada kebijaksanaan, dan Shi, ajaran yang berfokus pada kepercayaan dan kesetiaan. Lalu dari konsep ketuhanan, dalam agama Islam disebut Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau satu. Sedangkan agama Konghucu menyebut Tuhan adalah Tien, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, dan maha esa. Konsep ketuhanan dalam agama Konghucu seperti tersurat dalam kitab Zongyong bab 15, sifat Tuhan itu maha roh, dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun setiap wujud tiada yang tanpa dia. Mungkin itu saja perbandingan agama-agama yang ada di Indonesia. Baiklah, di sini saya ingin memberikan pendapat saya tentang perbedaan-perbedaan agama yang ada di dunia ini. Menurut saya, perbedaan-perbedaan agama yang ada di dunia ini harus kita toleransi. Karena di setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan, bukan keburukan. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan agama ini harus kita hormati. Karena agama itu diciptakan untuk mengajarkan para umatnya untuk menjadi pribadi yang baik, bukan pribadi yang buruk. Sehingga kita harus menghormati, kita sebagai umat muslim harus menghormati ajaran-ajaran agama yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.